Ini saya tanya, ini relawan Rumah Juang Prabowo Gibran itu sama relawan Jokowi juga? Semua relawan Jokowi itu di situ, relawan Prabowo Gibran itu ada beberapa relawan-relawan yang kita jadi satukan satu. Oke. Nah ini Itu rumah, maka kita kan rumah juang kan. Soalnya dibilang Rumah Juang Prabowo Gibran, tapi bicara relawan Jokowi kan begitu. Jadi clear ya. Relawan-relawan Jokowi ya, organ-organ itu bergabung di dalam satu wadah rumah juang. Iya, Rumah Juang Prabowo Gibran kan. Berarti ada relawan Jokowi di rumah. Ya memang juang. relawan Jokowi di dalam. Nah, gitu. Biar clear misalnya gini. Jadi gini, dari sisi hak ya, saya tidak melihat itu ada hal yang persoalan. Kalau misalnya Jokowi mengatakan dukung 2 periode dan lain sebagainya. Karena ini terbuka untuk tafsir politik apapun. Nah yang tidak boleh itu adalah melarang orang menafsirkan. Ya. Jadi ada orang yang menafsirkan, fine, baik-baik aja. Tapi ada orang yang menafsirkan justru ini, kalau misalnya saya baca tulisan seorang jurnalis senior misalnya, ini Jokowi lagi panik, bilang begitu. Tapi ada juga yang mengatakan, wah ini Jokowi mau mendikte Prabowo. Jadi kita lihat apakah dalam posisi yang dia strong atau dalam posisi yang weak sesungguhnya ketika Jokowi mengatakan itu. Saya mengatakan, sorry to say, saya kira Jokowi betul lagi gelisah dengan masa depan politik kelompoknya dan juga masa depan politik Gibran. Ini dikaitkan dengan hal yang barangkali kalau proven, terbukti ya, soal ijazah misalnya, yang hari ini juga dipermasalahkan soal ijazah Gibran, yang kemudian banyak sekali loopholes-nya, bolong-bolongnya. Pak Jokowi itu juga bermasalah, tapi ini jauh lebih bermasalah. Sampai kita bingung kok antara Setnek sama KPU berbeda misalnya. Maka kalau itu terbukti, ini kan impeachable, bisa di-impeach. Kalau misalnya Gibran bisa di-impeach karena memang ada fakta yang telanjang dan kemudian mudah untuk dieksekusi, maka sesungguhnya kan masa depan politik kelompok Jokowi akan berakhir. Karena itu ibarat pohon yang sudah melemah atau orang yang sudah melemah, dia membutuhkan gantungan atau cengkraman yang kuat. Dan cengkraman yang kuat itu, pohon yang kuat itu bernama Prabowo Subianto. Jadi dia ingin memeluk Prabowo Subianto bila perlu sampai 2 periode, tidak hanya 2029. Sampai kemudian 2034. Bahkan kalau pakai versi Kodari yang pernah saya dengar, 20 tahun yang namanya permanen coalition. Jadi 10 tahun Prabowo presiden, nanti Prabowo akan mendukung Gibran 2 periode menjadi presiden. Sampai begitu imajinasinya. Apakah itu sah atau tidak? Ya sah-sah saja. Tapi sekali lagi, apakah Gibran punya kualitas untuk menjadi pemimpin baik masa kini maupun masa depan? Kan this is the question sesungguhnya. Maka saya katakan daripada ini posisi Jokowi yang strong, saya melihat posisi ini menunjukkan bahwa dia mulai melemah. Nah, cuma kita kagum juga sama Jokowi. Setiap dia melontarkan pertanyaan, CNN kemudian tertarik untuk membahasnya. Kan itu persoalannya. Sampai mengundang kita untuk membahasnya. Tetapi bagaimanapun, pernyataan dari tokoh-tokoh politik, apalagi mantan presiden, ya sah-sah saja dibahas. Masa cuma pernyataan dari Prabowo, daripada pernyataan misalnya Bahlil misalnya, lebih seksi pernyataannya Jokowi. Jadi orang yang paling seksi untuk dikutip itu Prabowo Subianto, kemudian Jokowi, SBY, Megawati. 4 mantan presiden, baru kemudian saf keduanya. Karena mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman memimpin bangsa ini. Jadi apapun yang mereka katakan pasti akan dikomentari. Sehingga